Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat panjang umur. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nihayatul Rohmah sebagai moderator pada diskusi hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Ada Siti Anissa Soleha sebagai pemateri pertama, selanjutnya ada Rahmi Fitria sebagai pemateri kedua, dan Aib Ahmad sebagai pemateri ketiga, dan selanjutnya itu ada Yayah Amelia sebagai pemateri keempat. Mungkin untuk mengikat waktu, sebelum memulai acara pada kali ini, sebaiknya kita mengucapkan lafaz al-basmalah. Baik, acara selanjutnya yaitu adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri kita. Selamat menyaksikan. Era globalisasi. Era globalisasi merupakan di mana kehidupan manusia dan perubahan bangsa di seluruh dunia saling ketergantungan. Sesuatu yang berkaitan dengan dunia internasional atau sejagat raya. Adapun contoh era globalisasi yaitu melakukan jual beli secara daring melalui e-commerce, membayar barang yang dibeli dengan aplikasi dompet digital. Kegiatan ekspor dan impor dari satu negara ke negara lain menjadi lebih mudah. Kerjasama di bidang ekonomi oleh negara-negara dunia. Perubahan demografi, migrasi, dan perkembangan teknologi telah meningkatkan disparitas sumber daya manusia dalam organisasi. Oleh karena itu, manajemen keberagaman menjadi aspek yang sangat penting untuk dicontoh dalam meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi. Adapun dampak positif dan negatif dari era globalisasi yaitu yang pertama, dampak positif era globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari era globalisasi adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial. Keberagaman organisasi memiliki manfaat, diantaranya itu yang pertama, perspektif berbeda menghasilkan hasil lebih baik, dapat meningkatkan daya saing, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan produktif. Yang kedua yaitu berbagi solusi. Yang dimaksud dengan berbagi solusi yaitu tindakan saling memberikan pemahaman, ide, atau pendekatan untuk mengatasi suatu masalah atau tantangan yang melibatkan kolaborasi antar individu maupun kelompok untuk menemukan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas, yaitu dengan cara melakukan pendekatan yang inklusif dan menghargai perbedaan. Yang keempat yaitu sudut pandang unik. Yang dimaksud sudut pandang unik adalah menerima keberagaman dalam semua sudut pandangnya dapat memperkaya organisasi, meningkatkan kinerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Berikut ini manfaat dari keragaman dalam sebuah organisasi, yaitu yang ke-1 ada perspektif yang berbeda menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi, keragaman pada organisasi mencakup banyak hal, yaitu keragaman jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, keterampilan unik, dan juga pengalaman yang berbeda. Nah, hal ini mengakibatkan timbulnya perspektif yang berbeda juga. Selanjutnya yang kedua ada berbagai solusi. Jadi mempunyai keragaman yang banyak pada sebuah organisasi menjadi salah satu kemudahan dalam pengambilan keputusan yang baik.
Ya, selanjutnya yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Jadi, keragaman dapat dijadikan prioritas pada sebuah organisasi yang berakibat produktivitas menjadi lebih maksimal dan memaksimalkan ide-ide serta produktivitas tim. Yang terakhir ada sudut pandang unik. Jadi keragaman karakteristik pada sebuah organisasi menghasilkan sudut pandang yang berbeda. Akan tetapi sudut pandang yang dihasilkan mempunyai keunikan tersendiri. Nah, selanjutnya ada kebijakan peluang bekerja yang sama. Kebijakan peluang bekerja yang sama atau disebut dengan Equal Employment Opportunity dan disingkat dengan EEO bertujuan untuk memastikan semua individu memiliki hak dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerjanya. EEO juga melarang diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, dan karakteristik lainnya, serta menjamin perlakuan adil dalam rekrutmen dan promosi. Saya akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang memicu kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah rasa senang yang dirasakan karyawan saat bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kepuasan ini dapat timbul dari berbagai hal seperti tugasnya dikerjakan, pencapaian diraih, atau manajemen yang didalami oleh karyawan. Meskipun pekerjaan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, hal tersebut tidak selalu menjamin adanya kepuasan di dalamnya. Karyawan dapat merasakan kepuasan kerja jika ada faktor-faktor yang mendukungnya. Konsep kepuasan kerja penting untuk mengerti teori-teori yang mendasarinya, yaitu yang pertama, two-factor theory. Teori ini mengumumkan bahwa di sini ada two-factor theory. Teori ini mengumumkan bahwa ketidakpuasan dan kepuasan kerja berasal dari dua kelompok variabel yang berbeda, yaitu faktor hygiene dan motivator. Penerapan teori ini memiliki dampak signifikan pada individu, sehingga penggunanya harus dilakukan dengan hati-hati. Dalam teori ini, ketidakpuasan biasanya berkaitan dengan kondisi lingkungan kerja seperti keamanan, kualitas, pengawas, dan hubungan dengan rekan-rekan kerja. Faktor ketidakpuasan ini cenderung terkait dengan elemen eksternal. Yang selanjutnya yaitu flow theory. Menurut teori ini, kepuasan kerja tercapai ketika hasil pekerjaan seseorang diterima oleh orang lain sesuai harapan. Hal ini dikarenakan di tempat kerja seringkali hasil kerja perlu diperbaiki karena dianggap tidak memuaskan atau tidak sesuai prosedur. Kondisi ini dapat menurunkan semangat karyawan dan menyebabkan frustasi akibat banyaknya revisi yang diharuskan dilakukan. Selanjutnya ada faktor kepuasan kerja karyawan. Secara singkat, kepuasan kerja karyawan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup aspek-aspek penting di lingkungan kerja dan pengalaman kerja mereka. Berikut adalah 9 faktor yang mengaruhi kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang ramah, aman, dan mendukung dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Faktor-faktor seperti kebersihan, kenyamanan, dan keamanan fisik lingkungan kerja juga berperan penting. Yang kedua, kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan yang adil, konsisten, dan transparan membantu mendapatkan lingkungan kerja yang sehat dan stabil. Yang ketiga, gaji dan penghargaan. Kompensasi yang kompetitif dan penghargaan yang sesuai atas kinerja yang baik adalah faktor penting dan dalam meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat, keseimbangan kerja hidup. Menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi adalah kunci untuk mempertahankan kepuasan kerja. Yang kelima, hubungan dengan atasan dan rekan kerja. Hubungan yang baik dengan atasan dan rekan kerja dapat memberikan dukungan, motivasi, dan rasa saling percaya yang penting untuk kepuasan kerja. Yang keenam,
Pengembangan karir. Karyawan perlu merasa bahwa mereka memiliki peluang untuk mengembangkan karir di perusahaan. Program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan serta jenjang karir yang jelas dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang ketujuh, pengakuan dan apresiasi. Pengakuan atas kinerja yang baik dan apresiasi terhadap kontribusi karyawan sangat penting untuk meningkatkan kepuasan kerja. Yang ke-8, kesempatan berkontribusi. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkontribusi pada keputusan dan inisiatif perusahaan dapat meningkatkan rasa memiliki dan kepuasan kerja. Yang ke-9, kepemimpinan perusahaan. Gaya kepemimpinan perusahaan memainkan peran kunci dalam membentuk budaya dan nilai-nilai perusahaan yang dapat memengaruhi kepuasan kerja karyawan. Kepemimpinan yang inspiratif, visioner, dan memperhatikan kebutuhan karyawan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan motivasi. Baik, materi yang selanjutnya yaitu cara meningkatkan kepuasan kerja di perusahaan. Untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan, perusahaan perlu memerhatikan berbagai aspek dari lingkungan kerja dan pengalaman kerja mereka. Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepuasan kerja di perusahaan. Yang pertama, komitmen pada kesejahteraan karyawan. Perusahaan perlu memastikan bahwa karyawan merasa dihargai dan diperhatikan. Ini termasuk memberikan kompensasi yang kompetitif, manfaat yang adil, dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Yang kedua, ada komunikasi yang terbuka dan jelas. Komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan memastikan bahwa karyawan merasa didengar dan dihargai. Manajemen perlu berkomunikasi secara jelas mengenai tujuan perusahaan, harapan kerja, dan umpan balik. Yang ketiga, ada fasilitas keseimbangan kerja hidup. Memberikan fleksibilitas kerja, cuti yang cukup, dan dukungan untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi dapat membantu meningkatkan kepuasan karyawan. Yang keempat, pengakuan dan apresiasi. Memberikan pengakuan dan apresiasi atas kinerja yang baik adalah cara yang efektif untuk meningkatkan motivasi kepuasan kerja karyawan. Penghargaan dapat berupa pujian verbal, penghargaan formal, dan insentif lainnya. Yang kelima, ada peluang pengembangan karir. Memberikan kesempatan untuk pengembangan karir dan kemajuan dalam perusahaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepuasan kerja. Program pelatihan, pembinaan, dan pengembangan karir dapat membantu karyawan merasa terhubung dengan perusahaan dan merasa bahwa mereka memiliki masa depan yang cerah di dalamnya. Yang keenam, ada budaya kerja yang positif. Membangun budaya kerja yang positif dan inklusif di perusahaan dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Budaya yang mempromosikan kerjasama, saling mendukung, dan rasa memiliki dapat menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan memotivasi. Yang ketujuh, memberikan otonomi dan tanggung jawab. Memberikan karyawan otonomi dalam pekerjaan dan memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan mereka dapat membantu meningkatkan rasa memiliki dan kepuasan kerja. Hal ini bisa membuat karyawan tersebut merasa lebih dihargai dan sekuat tenaga untuk tidak mengecewakan amanah perusahaan yang diemban. Dari pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja memainkan peran yang sangat penting dalam kesuksesan dan kelangsungan bisnis perusahaan. Kepuasan kerja tidak hanya mengenai produktivitas dan kinerja karyawan, tetapi juga berdampak pada citra perusahaan, retensi karyawan, dan keseluruhan lingkungan kerja. Dengan memperhatikan faktor-faktor seperti lingkungan kerja, kebijakan perusahaan, gaji dan penghargaan, serta keseimbangan kerja hidup, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Hal ini akan membawa manfaat besar bagi perusahaan, termasuk peningkatan produktivitas, retensi karyawan, dan reputasi perusahaan di mata masyarakat.
Agar strategi peningkatan kepuasan karyawan dapat berjalan lancar, tentu diperlukan dukungan berupa sistem administrasi yang aman, efektif dan efisien. Hal ini penting karena dapat membantu menciptakan rasa yang aman kepada karyawan, karena data yang mereka masukkan ke dalam dokumen penting perusahaan terlindungi dengan baik. Baik, kesimpulan pada pembahasan ini yaitu mengenai berbagai pendekatan dan strategi untuk mengelola keragaman dalam organisasi. Keragaman yang mencakup perbedaan dan latar belakang budaya, gender, usia, dan perspektif dapat menjadi aset yang signifikan jika dikelola dengan baik. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dalam pembahasan ini, yaitu pentingnya kesadaran dan pendidikan. Kesadaran tentang keragaman dan inklusi harus ditanamkan sejak awal dalam organisasi. Program pelatihan yang berfokus pada pemahaman perbedaan budaya dan pengembangan keterampilan interpersonal sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati. Yang kedua, ada kebijakan inklusi yang jelas. Organisasi perlu merumuskan dan menetapkan kebijakan yang mendukung keragaman dan inklusi. Kebijakan ini harus mencakup rekrutmen yang adil, kesempatan pengembangan karir yang setara, serta prosedur untuk menangani diskriminasi dan bias. Selanjutnya itu membangun budaya kolaboratif. Menciptakan budaya kerja yang mendukung kolaborasi antar individu dari berbagai latar belakang sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan tim, forum diskusi, dan proyek bersama yang mendorong interaksi dan pertukaran ide. Selanjutnya yaitu evaluasi dan umpan balik. Evaluasi berkala terhadap inisiatif keragaman dan inklusi harus dilakukan untuk mengukur efektivitasnya. Umpan balik dari karyawan sangat berharga untuk memahami tantangan yang dihadapi dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, organisasi tidak hanya dapat mengelola keragaman dan dengan lebih baik, tetapi juga memanfaatkan potensi penuh dari keberagaman tersebut untuk menciptakan inovasi, kreativitas, dan keunggulan kompetitif. Keragaman seharusnya dilihat sebagai kekuatan yang dapat memperkaya pengalaman kerja dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Baik, terima kasih untuk para pemateri kami. Selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Silakan ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.